itu itu ada dalam diri kita manusia karena ada nafsu dan Halo Mak Ros. ada nafsu. Mak Ros belum bergabung. Sudah. Halo. Halo, selamat siang Ibu Ros. Selamat Jaringan siang, Ibu. Jaringan pas. jaringan aman. Oke, Aman. siap. Oke. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya Fidelia Esperansaton Besi dan juga ada Ibu Saya Rosadelima Rosalia Minyak. Minyak. Di sini kita akan melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta. Oke. Mungkin kita sudah siap untuk memulai, Ibu Ros? Ya. Ya, untuk yang pertama, di sini saya sebagai coach, Ibu Ros sebagai coachee. Setelah itu baru kita bertukar peran. Ya. Oke. Baik. Kita mulai. Baik. Selamat siang, Ibu Ros. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, luar biasa. Puji Tuhan. Memang terlihat dari auranya ini seperti masih segar, semangat. Padahal hari sudah mulai siang ini, ya. Oke, Bu. Di sini kita obrolnya santai saja ya, Bu, ya. Ya. Oke. Ini Ibu Ros, yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini apa? Begini, Bu, yang saya mau ceritakan pengalaman yang saya rasakan atau saya alami di sekolah, yaitu ada satu murid yang suka biasa menyendiri.
Dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya saat jam istirahat. Bahkan di kelas juga dia duduk diam saja. Itu saja Bu yang saya rasakan. Oh iya, oke oke. Jadi di sini ada salah satu murid ibu yang mengalami minder dengan teman-temannya ya Bu ya. Oke, Ya. kalau begitu dari percakapan kita pada kesempatan ini, menurut Ibu Ros, apa yang Ibu Ros harapkan dari perbincangan kita ini? Yang saya harapkan nanti setelah ini mungkin saya harus mendekati murid tersebut, murid yang merasa diri minder itu supaya saya bisa ajak dia bermain sama-sama dengan temannya. Yang kedua, saya juga mengajak teman-temannya supaya jangan menjauh dari teman yang rasa minder itu. Yang kedua, saya mungkin harus memanggil murid yang rasa minder itu supaya saya mau tanyakan maksud apa dia bisa minder begitu karena sering menyendiri, bermain juga sendiri, duduk juga sendiri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Jadi saya akan memanggil dia untuk menyanyikan apa maksud dia sehingga dia berdiri sendiri atau main sendiri yang dirasakan saat ini. Tapi saya masih ada kesempatan dulu baru saya panggil Ibu. Oke, oke ya. Jadi yang diharapkan ini adalah mungkin mendapatkan solusi ya Bu untuk mengatasi Iya. permasalahan dari murid Ibu. Oke, baik. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan ya? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu ini, masalah siswa dari Ibu ini? Yang saya lakukan nanti yang pertama itu memanggil murid untuk menyanyikan. Saya sudah tanya alasannya dia mengendiri itu karena pertama itu kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia tinggal sendiri dengan omnya. Yang berikut dia rasa minder karena kemampuannya kurang. Jadi di kelas dia suka sendiri-sendiri itu karena kemampuannya kurang. Dia tidak pernah tanya atau mengerjakan tugas atau apa, dia tidak pernah tanya ke teman yang lain, dia sendiri. Yang berikut saya akan ini konsultasi dengan orang tuanya, dengan rekan-rekan guru juga, supaya mengingatkan anak-anak jangan kebiasakan diri saat bermain itu harus bersama-sama. Kalau temannya menyendiri harus diajak, jangan hanya karena dia menyendiri, dia tidak ada orang tua, dia bodoh lagi atau kemampuannya kurang, selalu dijauhi. Maka untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain supaya jangan ini saat jam istirahat kalau mau bergaul atau ini bermain atau mengerjakan sesuatu harus memanggil anak-anak atau itu memanggil temannya yang suka menendiri itu, Ibu. Oh ya, luar biasa ya atas rencana aksinya Ibu nantinya yang mau dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari siswa tersebut ya Bu ya. Oke, itu adalah langkah-langkah yang ingin dibuat oleh Ibu kira-kira sebagai bentuk komitmen tanggung jawab. Menurut Ibu kapan mau melaksanakan rencana aksinya itu? Menurut saya, Ibu, saya akan ini berkomunikasi dengan orang tuanya hari Sabtu sore setelah selesai sekolah. Saya akan ke orang tuanya untuk menyanyikan kondisi anak tersebut. Yang kedua, saya sudah memberitahui guru-guru atau rekan guru, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan muridnya supaya mengingatkan dia selalu jangan ini bermain atau
ini saat mengerjakan pekerjaan atau tugas itu harus diajak, jangan ini meninggalkan dia sendiri-sendiri. Yang kedua, saya akan pergi ke orang tua supaya kalau setiap pagi anak ke sekolah selalu mengingatkan dia supaya pergi bermain atau bergabung dengan temannya. Jangan suka mengendiri, karena mengendiri itu juga membuat stres anak. Yang kedua juga kayaknya orang tua juga rasa stres karena mungkin nanti anak-anak saling-saling mengejek. Hanya itu, Ibu. Oh ya, luar biasa ya untuk rencana aksinya yang mau dilakukan. Itu kira-kira jam berapa ya, Bu? Dengan hari apa, terus jam berapa kira-kira? Kalau ke orang tua nanti Ibu saya akan pergi ke sana hari Sabtu jam 4 sore. Kalau dengan guru-guru biasa saya ini beritahu itu saat jam istirahat kami berkumpul di ruang guru. Kalau dengan Pak Kepala juga jam istirahat setelah saya berkonsultasi dengan rekan-rekan guru, saya langsung ke ruang kepala sekolah untuk memberitahu Bapak Kepala. Kalau dengan murid-murid itu setiap apel pagi, saya mengingatkan murid-murid supaya di saat bermain itu jangan pilih teman atau ada teman yang selalu menyendiri harus ini disampirin. Macam kalau tidak saya sendiri akan turun tangan ke sana untuk sampirin anak-anak yang duduk mendiri supaya diajak dia bermain sama-sama dengan teman, Ibu. Oh ya, oke Mbak Ros. Oke, semangat ya. Luar biasa sekali untuk rencana aksinya ini nanti akan mau dilaksanakan. Kira-kira menurut Ibu Ros, siapa saja yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahannya Ibu Ros ini? Yang saya akan ajak untuk kerjasama yaitu pertama itu pasti orang tua, karena orang tua itu adalah orang yang terdekat dengan anak. Yang kedua, rekan-rekan guru. Yang ketiga, kepala sekolah. Yang keempat, para teman. Yang paling bagus itu teman akrabnya. Karena di saat teman bermain dengan teman akrab, berarti anak Ya. tersebut itu dia dengan sendirinya dia sudah bisa ini semangat, bisa aktif, dia tidak minder lagi, tidak kurang percaya juga tidak ada lagi karena kalau dia tidak diajak oleh teman atau ini kawan, berarti dia tidak akan merubah sifat itu. Jadi saya sudah memberikan ini catatan bahwa setiap kali kalau istirahat, jadi setiap jam istirahat biasa keluar dari kelas itu berpegangan tangan dua-dua. Jadi setelah sampai di ruangan atau di halaman itu dong melepas mau berapa itu terserah. Tapi keluar dari saat jam istirahat keluar itu berpegangan tangan dua-dua supaya dia juga rasa tidak minder. Oh saya juga keluar masih ada teman yang pegang saya punya tangan. Berarti dia juga memiliki rasa percaya bahwa saya juga ini masih ada teman yang perhatikan kepada saya atau memberikan ini perhatian khusus juga kepada saya. Saya ganti-gantian. Hari ini di orang lain yang pegang, besok yang lain, lusa yang lain. Saya tidak berpatok pada satu. Kalau berpatok pada satu, dong dua akan dengan sendirinya yang itu saja. Jadi saya biasa buat itu berganti-gantian, Ibu. Habis yang kedua kalau dengan rekan guru, saya beritahu ke rekan guru supaya kalau siang, jam itu pagi untuk apel pagi, apel siang yang berpiket itu dia selalu mengingatkan ini murid-murid supaya kalau bermain atau bergaul juga bisa bermain itu harus sama-sama. Jangan bergaul memilih anak-anak yang ekonomi lemah atau anak-anak yang tinggal dengan orang lain mereka tidak suka dengan mereka itu tidak boleh. Habis yang kedua saya memberikan ke kepala sekolah supaya dari semua ini kepala sekolah yang ini memberikan kesimpulan supaya bisa mungkin memberikan kayaknya pembinaan khusus ke anak-anak atau guru agama memberikan pembinaan rohani. Itu saja Ibu. Luar biasa sekali ya Mbak Ros atas rencana aksinya dan orang-orang yang mau diajak untuk bekerja sama. Oh, saya doakan semoga rencana Ibu ini berjalan sesuai dengan harapan dan semoga nanti anak ini mengalami perkembangan terhadap dirinya
yang awalnya minder menjadi rasa percaya dirinya meningkat lagi dan mau bergabung dengan teman-temannya ya. Semoga nanti rencana aksinya Ibu ini berhasil. Saya doakan ya Bu ya. Ya, Oke. amin. Semoga Oke, berhasil, Ibu. terus ini waktunya juga sudah selesai. Saya mau masuk lagi untuk mengajar. Mungkin nanti minggu depan kita bisa obrol lagi ya, Mak Ros, karena saya tuh mau tahu perkembangan Mak Ros, anak murid Mak Ros ini nanti sudah bagaimana begitu. Mungkin minggu depan bisa lagi kita obrol-obrol lagi, bisa ya, Mak Ros ya? Bisa, Ibu. Oke, Oke, terima Mak kasih Ros, luar ya biasa, kita Ibu. sudahi. Ya, Oke, terima kasih juga, Mak Ros. Selamat siang. selamat siang, Ibu. Ya, sama-sama. Sekarang saya berperan sebagai coach, Ibu sebagai coaching. Siap. Mulai ya. Selamat siang, Ibu Fidelia. Selamat siang, Mak Ros. Apa kabar? Aduh, kabarnya luar biasa, Mak Ros. Hari ini mungkin masih semangat, masih lumayan segar juga, karena ini masih mau menanti lagi pertukaran jam untuk mengajar. Masih semangat. Oke. Begini Bu, Hmm. saya mau ingin bertanya ke Ibu, apa selama ini yang Ibu alami di sekolah Ibu, coba berbagi sedikit pengalaman kepada saya Bu. Oh iya, Mak Ros. Oh, sebelumnya saya mau terima kasih juga untuk Mak Ros karena sudah bersedia untuk mendengarkan pengalaman saya ya. Di sini Mak Ros, saya mau berbagi sedikit pengalaman. Kebetulan saya ada sedikit permasalahan sedikit dengan peserta didik saya, Mak Ros. Saya dipercayakan sebagai wali kelas 7. Jadi wali kelas 7 di sini ya anak murid baru ya, Mak Ros ya, transisi dari SD ke SMP. Jadi mungkin pembawaannya masih anak-anak lah begitu. Jadi saya sedikit mengalami permasalahan di mana salah satu anak murid saya ini, anak wali saya ini, dia berperilakunya kurang bagus, kurang baik, di mana dia suka usil dengan teman-temannya sehingga setiap hari baru 3 minggu sekolah, tiap hari itu selalu mendapatkan laporan kalau anak ini suka mengganggu temannya, suka mengambil paksa barang-barang milik temannya, sampai kadang merobek barang milik buku temannya, apalagi yang teman putri. Sampai teman putri tersebut menangis. Itu masalahnya, Mak Ros. Ya Bu, mantap sekali masalahnya luar biasa, tapi bagaimana Ibu untuk mengatasi masalah itu atau ya mengatasi masalah itu Ibu lakukan tindakan apa? Iya, Mak Ros. Ini sebenarnya saya mau sedikit cerita. Setelah mendapatkan laporan itu, saya mengadakan pola pendekatan dengan murid tersebut. Saya memanggilnya, terus saya menanyakan ini, Mak Ros. Saya tanya, kira-kira apa yang menyebabkan anak ini sampai suka sekali mengganggu teman-temannya? Apa yang membuat dia kurang nyaman atau dia tidak sukanya di mana? Nah, anak-anak ini mungkin karena berhadapan dengan guru, jadi murid baru lagi, jadi dia takut, sering takut dan kebanyakan dia menjawab teman-teman yang mengganggunya, teman-teman yang mengganggu seperti itu. Jadi dia tidak mengakui kesalahannya atau tidak sukanya itu seperti apa. Nah, setelah itu yang sudah saya sudah lakukan pendekatan. Tapi sejauh ini eh, tetap belum berubah juga, Mak Ros. Ya, pendekatan Ibu mantap, tapi Ibu harus mendekatkan diri terus dengan cara apa sehingga anak tersebut bisa berbuat baik lagi, Bu. Oh iya, Mak Ros. Ini saya berpikir bahwa mungkin nanti saya akan melakukan yang pertama, saya akan eh, memanggilnya atau melakukan pendekatan secara dalam atau intens lagi dengan anak tersebut, Mak Ros. Karena setelah saya mencari tahu tentang latar belakang anak ini, kebetulan
rumah anak ini tetangga dengan teman guru saya. Terus saat saya menyampaikan ini ke beberapa teman guru, mereka ada informasi bahwa anak ini ternyata dari kecil itu sudah ditinggal oleh orang tuanya. Orang tuanya merantau dan dia sekarang hanya dengan neneknya. Nah, mungkin dengan nenek itu kan kebiasaan manja dan anak ini memang susah diatur. Dia mau melakukan apa saja juga terserah, tidak mau dikekang dan lain-lain, atau tidak mau diurus, atau tidak mau diatur. Mungkin ini yang membuatnya, artinya dia bebas sehingga akhirnya dia tidak tahu bahwa ini saya di lingkungan sekolah, saya harus bagaimana cara berperilaku. Nah, mungkin dari situ saya harus melakukan pendekatan lebih intens lagi. Mungkin memanggilnya untuk ngobrol santai karena ketika saya memanggilnya ke ruang guru, dia enggan untuk jujur, tidak berani untuk berbicara, mungkin karena banyak guru. Mungkin nanti saya bawa dia ke tempat yang lebih nyaman dengan posisi santai, jadi kita berbicaranya ini sebagai sebagai teman lah. Dari sini mungkin saya membawanya perlahan sehingga mungkin dari keadaan itu dia jujur mengatakan. Mungkin dari keterbukaannya itu, setelah itu saya akan melakukan langkah yang kedua. Saya akan melakukan kesepakatan kelas di dalam kelas dengan teman-temannya juga. Kami melakukan kesepakatan kelas. Nah, sebelum melakukan kesepakatan kelas tentunya saya akan menjelaskan dulu tujuan melakukan kesepakatan kelas itu seperti apa, terus nilai-nilai apa saja yang ada di dalam kesepakatan itu, sehingga nanti itu sebagai bentuk tanggung jawabnya mereka. Setelah mereka curah pendapat mereka masing-masing, mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka berikan pendapatnya itu. Nah, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu itu. Dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan saya pada hari Sabtu jam pengembangan diri selalu eh, memberikan video-video tentang video-video yang di dalamnya ada peran yang baik dan peran yang tidak baik di dalamnya. Mungkin dari situ anak-anak bisa menonton dan bisa mengambil hikmah dari video itu. Ternyata kalau berperilaku tidak baik itu seperti ini nanti akibatnya, dan yang berperilaku baik ini ternyata nanti seperti ini akibatnya. Jadi seperti itu, Bu. Mungkin itu dulu yang nanti akan saya buat 3 langkah utama itu dulu. Keren sekali Ibu. Jadi memang saya tidak ini maksudnya dia punya alasannya yang tadi tindakan Ibu itu bagus, keren, tapi saya mau tanya sedikit lagi Bu. Apa Ibu ada kesempatan atau tadi Ibu bilang ada kesempatan mau komunikasi dengan orang tua itu di waktu yang mana? Oh iya Bu, mungkin nanti saya membangun komunikasi, mungkin akan saya bangun komunikasi dengan orang tua, tetapi di sini saya belum ada jadwal untuk membangun komunikasi dengan orang tua karena yang saya tahu bahwa ini dia tinggal sama neneknya. Tentu neneknya ini kalau saya lihat bahwa neneknya sedikit sedikit tidak mengerti ini. Mungkin nanti saya lihat-lihat saja dulu dengan mungkin ada om, tante atau sepupunya yang mengerti, mungkin baru saya melakukan pendekatan ke rumahnya mungkin. Tapi untuk yang sekarang langkah yang pertama itu saya panggil dia dulu, anak tersebut dulu yang mungkin saya memberikannya pemahaman lebih dalam lagi tentang berperilaku baik itu bagaimana, tidak baik itu yang bagaimana. Terus nanti saya akan menyampaikan ini juga ke apa orang tua, ke guru-guru. Saya menyampaikan ini ke guru-guru, kebetulan guru-guru di sini saya akan melibatkan karena ada beberapa guru juga yang mengeluhkan hal yang sama terhadap anak tersebut. Mungkin saya menyampaikan ke guru-guru ini untuk kami bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Yang berikut, saya menyampaikan ini juga ke guru piket untuk setiap pagi briefing, menyampaikan ini ke murid-murid setiap apel pagi bahwa kalau bisa jangan ada
pembulian atau berperilaku baik di sekolah lah seperti itu supaya anak-anak selalu mendengar dan dia tidak melenceng untuk melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Yang berikut mungkin kalau untuk memberikan mereka nonton video itu mungkin saya akan mencari waktu dengan hari Sabtu pas jam pengembangan diri ya Bu. Jam pengembangan diri itu saya akan melakukan itu, nonton video-video inspiratif seperti itu. Mungkin dengan hari Sabtu pas jam sekolah. Keren sekali Ibu. Ini Iya, terima kasih. solusinya. Tapi Ibu, apa Ibu sudah mengatasi masalah itu? Apa anak itu sudah berubah atau belum Ibu? Maksudnya dia sudah mengatasi masalah yang sering ini merobek-robek kertas itu, apa anak sudah sudah berubah atau belum, atau dia punya sifat itu sudah berubah sedikit atau belum? Maksudnya Oh Ibu, iya Bu. maksudnya itu ini masalahnya itu sudah teratasi atau bagaimana Ibu? Bu, ini awalnya itu saya sudah memanggil Bu, terus karena anak itu mungkin karena tidak tidak terbuka saat saya bangun komunikasi dengan anak tersebut, saya sempat menanyakan apa yang menyebabkan anak ini tidak tidak selalu melakukan hal yang tidak baik terhadap temannya, selalu usil terhadap temannya sampai merobek buku teman. Tapi anak ini selalu menjawab dengan kalimat, mereka yang ganggu saya, Bu, mereka yang ganggu saya, begitu. Anak ini tidak mengakui kesalahannya. Mungkin karena saya memanggilnya di ruang guru, di mana di situ banyak teman guru, jadi dia mau jujur juga takut karena Bu, memang setelah saya melihat dia selalu dimarah. Dimarah ketika berbuat salah itu teman-teman guru itu banyak yang selalu marah, ada yang sampai seperti menyewer dia punya telinga dan lain-lain. Mungkin karena seperti ini maka dia takut untuk jujur mengatakan. Maka itu Bu, saya sudah berapa kali saya memanggil tidak berhasil. Maka mungkin nanti setelah perbincangan kita ini solusi yang akan saya tempuh lagi adalah mungkin saya akan membawanya ke tempat yang agak nyaman. Mungkin di situ hanya kami berdua, obrolnya juga santai sebagai teman. Mungkin lewat ini, percakapan santai ini, dengan posisi yang nyaman dan aman, sunyi, sepi, mungkin dia lebih jujur, Bu. Setelah dia jujur, baru saya bisa tahu permasalahannya itu seperti apa. Itu, Bu. Oke, bagus sekali Ibu alasannya sehingga suatu Ah, saat anak itu bisa berubah. Jadi begini Bu, ini saya mau bertanya sedikit lagi Ibu. Ini jam iya. berapa Ibu akan berkunjung ke orang tua atau ke yang tetangga yang sudah mengerti dengan guru-guru juga, jam berapa atau waktu yang ditentukan itu seperti apa Ibu? Oh ya Bu, untuk yang sementara saya belum bisa list kira-kira nanti orang tua mana yang saya kunjungi Bu ya, karena yang saya tahu bahwa yang saya dapatkan informasi anak ini tinggal sendiri dengan neneknya, lumayan neneknya sudah tua, jadi mungkin nanti saya cari orang yang lebih mengerti, keluarganya yang lebih mengerti, mungkin omnya atau tantanya atau yang di sekitar situ yang punya hubungan keluarga dekat dan lebih mengerti sehingga nanti saya bangun komunikasinya agak baik dan mereka juga bisa paham maksud komunikasinya saya ini, Bu. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, mungkin karena ini sangat mengganggu kenyamanan temannya, mungkin besok ya, Bu, saya akan merencanakan ini dengan anak wali saya di kelas. Saya rencanakan dulu kesepakatannya, kira-kira kapan mau diadakan kesepakatan kelas. Jika sudah disepakatkan kapan, mungkin saya akan cari waktunya dengan hari Sabtu pas jam pengembangan diri, Bu. Sekitar jam-jam 8 habis olahraga pagi, biasanya begitu langsung kita masuk ke kelas untuk melakukan, mungkin di situ saya pakai waktunya untuk melakukan kesepakatan kelas. Baik, mantap sekali Ibu. Jadi Iya, Bu. sekarang sudah
selesai Ibu. Terima kasih atas ini masukan masalah-masalah Ibu yang saya sudah dengar. Makasih banyak. Memang saya harapkan supaya Ibu ke depan lagi bisa ini mengatasi solusi anak itu lagi. Jadi begitu saja Bu. Nanti besok atau lusa kalau ada waktu lagi baru kita ngobrol lagi. Terima kasih Ibu Baik, Bu. Fidelia. Selamat sore. Terima kasih juga Bu sudah membantu saya untuk mendapatkan solusi untuk permasalahannya saya sendiri ya Bu. Terima kasih atas Ya, waktunya. makasih. Oke, Sama-sama. selamat sore ya Selamat Bu. sore. Oh, selamat Selamat siang sore ya Bu. juga. Iya Bu. Oke. Selesai. 4 menit lagi jam 2.40 kita masuk kembali ke room. Sendiri. Oke, sekian percakapan coaching kami antara coach dan coachee dan akhirnya kami bisa bertukar peran. Mungkin tidak sempurna atau seperti apa ya Mak Rosya. Nanti kita lebih memperbaikinya lagi ya Mak Rosya. Ya, oke. Oke. Nanti jam 3 menit lagi kita kembali bergabung di ruang Ruang mana? utama. Katanya Ruang di utama. ruang utama. Jam 2.40 sepertinya. Ya, kurang 3 menit. Iya. Halo Mbak Ros. Mbak Ros, kami kembali ke ruang utama sudah kan? Masih.
Hmm. Kayak demikian. Habis itu kan masih. Oh, Kita kembali ke umum kah? iya Maros, tapi kita isi refleksi. Kita punya jurnal refleksi kah atau nanti sebentar lagi? Nanti kita isi kita Sebentar punya kah? jurnal. Oh iya, boleh. Kita bisa coba Maros ini WA di situ kita sudah bisa meninggalkan kita punya ini kah? Kayaknya belum ada. Ini soal 41 ini. Teman-teman pasti masih melakukan coaching. Hmm. Harus kita tenang-tenang saja ya. Oke. Oke deh. Maros kita bergabung ke ruang utama sudah ada himbauan tuh.